Yang bikin sulit karena kita mau tawar-tawaran sama Tuhan. Ya, wani piro, itu dia. Makanya untuk beberapa orang yang ngeyelan kayak saya, dikasih udah kayak tikus kecebur got, kepepet, wah udah selesai. Akhirnya bukannya berserah, pasrah. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih-Nya dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, ya. Luar biasa, hidupnya selalu berdiakonia, bermarturia dengan militan. Dan orang-orang ini menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Maka orang-orang ini akan berkemenangan di padang gurun. Ya, luar biasa. Itu janji Tuhan ya. Ini janji Tuhan buat kita semua. Yang seringkali kita lalaikan, kita abaikan. Nah, salah sendiri. Kenapa kita abaikan? Sudah jelas. Karena kita bandel. Loh, kok bandel Pak? Sulit Pak? Enggak sulit. Enggak sulit ya. Sebetulnya enggak sulit. Yang bikin sulit itu kita sendiri. Yang bikin ruwet itu kita sendiri. Aslinya sulit nggak? Enggak. Yang bikin ruwet itu kita sendiri. Karena kita mau eyel-eyelan. Kita mau cari alasan yang banyak. Ya, di padang gurun itu harusnya kita berkemenangan. Di padang gurun itu seharusnya Dan memang sebetulnya cuma kemenangan itu tinggal diambil, Tuhan berperang bagi kita. Kita itu cuma disuruh menyediakan diri kita untuk sangkal diri pikul salib saja. Aduh itu Pak yang sulit Pak, enggak sulit. Yang bikin sulit karena kita mau tawar-tawaran sama Tuhan. Ya, wani piro, itu dia. Makanya untuk beberapa orang yang ngeyelan kayak saya, dikasih udah kayak tikus kecebur got, kepepet, wah udah selesai. Akhirnya bukannya berserah, pasrah. Kemarin kan saya bilang berserah, nah ini saya akhirnya pasrah. Serius, saya itu dimulai dengan pasrah, bukan berserah. Dimulainya saya itu bukan pasrah, itu nggak enak banget. Nggak enak banget. Pasrah, udah nggak ada jalan lain, selain udah percaya, Tuhan mau apa lagi. Sekali, dua kali, tiga kali, pasrah, lewat. Akhirnya, begitu saya ada celah, saya bisa fight, bukan berserah. Ada orang nyakitin saya, ada orang senggol harga diri kita, sekeluarga saya hajar habis-habisan. Nah itu di situ saya sadar, ups, ternyata yang kemarin saya pasrah, yang hari ini kan disuruh berserah. Tahu bedanya pasrah sama berserah? Kalau pasrah udah kepepet, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya udah pasrah, mau diapa lagi? Orang memang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau berserah, Anda masih punya kesempatan buat fight, tapi Anda bilang, oke Tuhan, aku serahkan kepadamu. Orang fitnah kita bisa balas, hantam balik kita, kalau perlu kita tuntut, kalau perlu kita penjarakan. Ya orang cemarkan nama baik kita, orang hantam kita, kalau perlu kita hajar balik, kita injak-injak, wah semoga kamu pukul saya sekali, saya hantam kamu 10 kali. Saya sering dengar orang-orang punya prinsip seperti itu dulu ya. Pokoknya Pak Paul, ya ini masalah harga diri. Orang hantam saya sekali, saya akan balas 10 kali. Oh itu banyak. Bahkan di dalam gereja. Bahkan saat pendeta sisan. Ya bahkan saat pendeta sisan. Banyak. Akhirnya apa? Ya dia nggak bisa berkemenangan di padang gurun. Akhirnya dia tidak menikmati kemenangan di padang gurun. Dia nggak bisa lagi, jangankan mau melapangkan tempat kemah-kemah kita, mau ngambil raja-raja, mau mengalahkan raja-raja yang lain, mau ngalahin diri sendiri saja nggak sanggup. Saya ngelihat bagaimana keluarga saya diproses ya, dari orang tua saya sampai diri kami sendiri. Saya tengok ke belakang, saya renungkan orang tua saya ya, kesalahan di mana ya.
Terus saya bilang, saya nggak mau seperti itu. Tuhan, tolong Tuhan. Saya pikir waktu saya muda, saya tidak akan seperti ayah saya. Ternyata saya lebih parah, saudara. Lebih parah dari ayah saya. Untung saya sadar ya. Di tengah jalan saya bilang, oke Tuhan, saya ini hancur harga diri saya Tuhan. Saya diam. Udah nggak ada yang bersisa. Lebih parah daripada kondisi ayah saya. Tuhan udah nggak ada yang bersisa Tuhan. Tapi kemudian saya ambil. Oke, saya berbelok. Lepaskan harga dirimu. Wah, itu jelas sekali. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Lepaskan harga dirimu. Sangkal diri pikul salib. Waduh, klise banget. Tuhan, saya udah tahu dari TK. Sangkal diri pikul salib. Guru sekolah minggu ngajari terus. Sangkal diri pikul salib. Apa anak-anak sangkal diri pikul salib? Klise. Klise. Semua juga sudah tahu kalau Anda pernah sekolah minggu sangkal diri pikul. Mengikuti Yesus harus sangkal diri pikul salib. Nggak sulit sebetulnya. Tapi karena Anda sudah kasih makan itu ego, ya, dikasih makan egonya itu terus, ya sulit akhirnya. Sulit. Bagaimana bisa orang kemudian memfitnah kamu, kita nggak balas, kita nggak bikin perhitungan. Kurang ajar. Wah, sulit. Kalau sekarang saya sudah ngerti, saya ketawa kalau orang fitnah saya. Bodoh kamu. Saya akan diberkati gara-gara fitnahkan kamu. Itu bukan karena tertawa getir atau klise ya, enggak, karena saya tahu persis itu. Justru ketika kamu bikin masalah sama saya akan ngasih respon yang baik. Karena berkat saya dari surga, biar Tuhan yang berperang bagi bela saya untuk melawan kamu. Itu dulu aja nggak bisa, apalagi mau mengalahkan 31 raja-raja Kanaan, mau lagi kuasain, aduh, jangan mimpi dah. Anda bergumul, itu tadi, bergumul dengan dirimu saja belum selesai. Apalagi mau ngurusi menangkan batas-batas wilayah yang lain, mau menangkan keluargamu, mau menangkan bisnismu, mau berkembang, mau mengembangkan kepribadianmu di dalam Tuhan. Jangan harap mulai dari sangkal diri pikul salib. Dan itu rumus dari 0 sampai jadi panglima. Sangkal diri pikul salib. Enggak bisa, udah jadi panglima, lupa salibnya ditaruh, lupa disangkal diri, habis lagi. Habis lagi, karena sangkal diri pikul salib adalah pelajaran dasar yang mendasar, tapi tidak boleh dilupakan, dan selalu itulah yang dipakai sampai jadi panglima, bahkan sampai kita mati. Kalau Anda nggak selesai dengan itu, gawat, gawat. Di padang gurun Anda tidak bisa sangkal diri pikul salib. Gawat. Ya tadi kemarin ada yang ngomong siapa ya, Ibu Nelly Ginting. Kalau ke padang gurun itu jangan bawa banyak-banyak. Bondone ojo akeh-akeh. Bener Bu Nelly Ginting ini. Bu Nelly Ginting pernah bilang, saya pernah masuk padang gurun, ngeri sekali Pak. Iya Bu Nelly Ginting. Udah datang belum nggak tahu nih Bu Nelly Ginting, biasanya udah masuk. Bener. Kalau masuk padang gurun, bondomu ini ojo akeh-akeh. Bawaanmu tuh jangan banyak-banyak di padang gurun, ribet. Harga dirimu, ya wah, banyak propertimu itu ya, di padang gurun ringankan semua. Lepas semua harga diri, lepas atribut lepas semua. Ya di padang gurun itu lepas. Ringankan seluruh kehidupanmu di padang gurun. Nanti sangkal diri pikul salib itu lebih mudah. Pangkat, jabatanmu, status sosialmu, ya, apalagi kepintaranmu, S2, S3, profesor, uang, apalagi bibit bebet bobot, darah biru, darah kuning, ya, darah apalagi, pokoknya, apalagi, lepas, nanti enak di padang gurun, ya kayak Paris Drakar, hajar enteng ringan, otot-ototmu diperkuat, padang gurun.
Karena ringan. Di padang gurun kamu bawa harga dirimu, bawa segala macam atribut kebesaranmu, ya selesai, mati kau di padang gurun. Banyak kelar di padang gurun, udah kere, ya harga dirinya edan-edanan, cicilannya nggak lunas-lunas, ya habis di padang gurun. Saya banyak nonton orang begitu. Di padang gurun itu Anda harus lepaskan semua. Baru Anda bisa kalahkan raja-raja itu. Anda bisa kuasai lapangan. Banyak gereja-gereja, banyak anak Tuhan berkutat di situ. Tetapi ada orang yang sudah lepas, berhasil lepas. Tapi dia terlalu malas untuk melangkah, merebut wilayah-wilayah yang lain. Kenapa? Karena begitu lepas, sama juga. Anda jangan pikir kalau sudah lepas padang gurun terus Anda mau melenggang kangkung. Enggak juga. Tetap sangkal diri pikul salib, Anda tetap sikap sempurna sebagai prajurit itu harus standby. Di padang gurun Anda ditempur habis-habisan, katanya TNI itu, katanya Tentara Nasional Indonesia itu kan, lebih baik bersimbah keringat daripada pulang bersimbah darah. Ya kan? Anda latihan di padang gurun edan-edanan. Begitu sudah merebut masuk Kanaan itu Anda sudah suruh perang ya. Di padang gurun Anda tidak perang habis-habisan, tapi Anda dilatih jadi prajurit. Begitu masuk tanah Kanaan, Anda pikir enak karena perang di Kanaan itu. Anda disuruh perang di padang gurun, Anda dipersiapkan. Di tanah Kanaan Anda disuruh perang. Jangan salah. Kami di sini perang, saudara. Kita lewat padang gurun, selesai lewat padang gurun, kita tiap hari doa peperangan. Tekanannya dahsyat. Tapi pengalaman padang gurun itu membuat otot-otot kita itu menjadi kuat. Otot-otot rohani maksudnya ya. Sekarang mah perut tambah buncit. Maksudnya otot-otot rohani kita tambah kuat. Pengalaman padang gurun, rema-rema itu membuat kita makin seger di dalam Tuhan, makin fresh. Dan itu pertahankan stamina itu. Lu lapangkan. Ya, mulai dari Damaris. Kita mulai lagi setelah Damaris kita latih orang-orang untuk memberitakan Injil di kelas evangelis, apologetik, apostolik. Latih terus ya, kita udah berapa ratus, 280 orang ya alumni kita ya. Sudah 280 orang. Di padang gurun lepas masuk nyebrang sungai Yordan, kita disuruh perang, tiap hari perang. Masalahnya, ya, Anda malas apa enggak? Kalau Anda ingin berkembang hidupmu, kembangkan, ya, seperti orang-orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Seperti orang yang dikasih talenta. Anda masuk Kanaan, talenta itu bukan cuma bakat, saudara. Tapi apa yang Tuhan beri kepadamu, ya, yang harus kamu kerjakan. Hari ini, ya, Anda diberkati Tuhan dengan omset 1 miliar dan keuntungan 20%, 200 juta. 200 juta itu Anda kembangkan. Untuk apa? Diakonia marturia. Supaya Anda berlipat kali ganda lagi, baik diberkati secara jasmani, Anda akan ada multiplikasi secara jasmani, karena yang Anda tabur itu Anda mengutungi Tuhan. Anda akan tetapi Anda juga mengekspansi fungsi Anda, saya diberkati, saya punya uang melimpah, supaya saya bisa jadi berkat. Baik untuk diakonia maupun untuk marturia. Itulah batas-batas kita. Dan kita ekspansi terus. Kesalahan gereja, dia jalan di tempat, dia pikir tambah besar, bukan tambah besar kerajaan Tuhan, tapi kerajaannya dia sendiri. Karena pendeta-pendeta membangun kerajaannya, bukan kerajaan Tuhan. Dan umatnya dengan gegap gempita ikut membangun dinasti bagi si raja kecil ini. Dengan apa? Dengan tidak ikut bermaturia diakonia, malah ikut membangun aksesoris di dalamnya. Itu bahaya sekali.
Itulah sebabnya Paulus itu menegur ya tentang batas-batas itu. Batas-batas wilayah kekuasaan, pemberitaan Injil. Karena malas memberitakan Injil, paling gampang apa? Mobilnya diparkir di gerejanya orang lain. Oke, kamen, masuk, jemput, pindah gerejanya dia. Karena malas memberitakan itulah bisnis gereja. Dan Anda ikut bergegap gempita mendukung bisnis tersebut. Wah, cilaka. Cilaka. Makanya banyak masalah, banyak keruwetan, gereja nggak bertumbuh imannya. Karena nggak pernah dalam tantangan pemberitaan Injil menghindar terus, imannya nggak bertumbuh. Karena nggak mau tantangan memberitakan Injil, maunya ngambilin jemaat orang lain. Dan Anda sendiri yang jadi jemaat nggak ngerti. Anda pikir itulah yang namanya memberitakan Injil, marturia. Salah. Ya, dulu saya pernah cerita ya, ada seorang di Zoom itu ya. Wah, Pak Paul kan memang talentanya kepada orang Islam. Kalau saya kepada orang Katolik, berisik loh orang-orang Katolik. Emang kenapa dengan orang Katolik? Ya, itu kan belum lahir, siapa bilang? Nah itu, nah, kita memberitakan Injilnya kepada orang Katolik sama orang GKI, pada orang HKBP. Lah ya ngawur. Mereka sudah tahu Yesus, ngapain diinjili lagi? Oh, belum lahir baru Pak, belum baptis selam, gundulmu peang, belum baptis selam. Nah itu, karena keselamatanmu didasarkan dari dogma, bukan dari Alkitab. Gitu ya, baptisan itu tidak harus diselam. Dipercik pun sudah saya, yang penting pakai air, bukan pakai bendera. Bukan pakai yang lain, yang penting dibaptis itu dengan air. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, atau Yesus Kristus namanya kan. Nah, di padang gurun itulah, ya di tanah Kanaan, setelah menyeberang sungai Yordan itulah Anda harus berperang. Dengan apa? Diakonia, marturia. Diakonia dan marturia adalah sebuah peperangan. Nggak main-main. Nah, mau seberapa cepat Anda? Tapi sementara Anda masih belum bisa sangkal diri pikul salib, diakonia, marturiamu akan berantakan. Nggak powerful. Karena apapun juga, sangkal diri pikul salib itu menjadi dasar, ya menjadi kekuatan bagi kita, sangkal diri pikul salib itu, yang membuat otot-otot kita tetap siap sedia, pengurapan itu ya. Tadi Pak saya kan cerita Pak David tadi, pengurapan itu makin kuat. Saya tahu apa yang dialami Pak David ya. Pak David cerita banyak ya. Dan saya lihat, memang penderitaan itu membuat urapan itu mengalir dari Pak David. Urapan itu berasa, makin lama makin berasa. Wah, kalau Anda mengalami penderitaan, jangan takut. Kalau Anda lagi mengalami pencobaan, tantangan yang luar biasa, jangan takut. Itu padang gurun membuat Anda kuat. Sangkal diri pikul salib itu dilatih sampai Anda nyebrang sungai Yordan. Kita berdoa nih, Pak David mau nyebrang sungai Yordan ini. Nah, lalu benar-benar peperangan rohani itu menjadi mudah. Walaupun musuhnya lebih banyak di seberang sungai Yordan, di padang gurun musuhnya cuma dikit, saudara. Dilepas dari padang gurun, masuk menyeberang sungai Yordan, masuk Kanaan. Wah, musuhnya tuh banyak sarembeng. Tiap hari mereka perang. Baru selesai sama raja ini, besok sama raja sana. Baru sampai sana, kerja sama sana. Tetapi kuat. Perang itu bukan berarti Anda perang itu musuhan, bukan. Karena egomu, sangkal diri, pikul salibmu sudah beres. Ketika Anda bermarturia, memberitakan Injil. Oh, powerful. Itulah sebabnya channel kita banyak sekali menuai jiwa-jiwa. Bulan ini saya nggak tahu ya, kayaknya udah 10 ya. Bulan ini 10 dibaptis kalau nggak salah ya. Ya, sebulan selama bulan Oktober November maksudnya ya. Pak Gugu kemarin sudah kirim beberapa foto lagi. 10 lagi ya kita dibaptis yang bertobat di channel kita. Ya. Bertobat di channel kita. Ya kan? Jadi mereka mendengar kesaksian kita. Mereka bertobat, terima Yesus. Itu padang gurun. Hasil dari padang gurun. Saya pernah cerita ya. Suatu ketika saya memberitakan Injil. Ya. Orang ini sampai nangis. Pak Paul ini kayak Joyoboyo. Itu padang gurun. Ya ketika saya jalan ya ketemu
ya di Eropa ini ya. Orang ini sampai ada orang bule itu bilang ya, saya belum pernah dengar orang membawakan firman seperti yang kamu bawakan. Padahal dulu saya pakai bahasa Jerman, belepotan bahasa Jermannya ya. Bahasa belepotan saya bahasa Jermannya. Aduh, tapi dia bilang, saya ngerti yang kamu maksud. Saya belum pernah dengar yang orang yang kamu seperti kamu bawakan. Jadi waktu saya khotbah dia nangis, saudara. Saya khotbah orang Jerman, saya khotbah dia nangis. Luar biasa ya. Karena saya sudah selesai, padang gurun itu saya dilatih dengan habis, sudah selesai, saya tinggal tempur. Wah, udah kuat, udah standby. Dan tergantung, Anda mau rajin apa enggak. Anda mau lapangan seperti apa. Luas sekali wilayah, banyak wilayah yang belum Anda ambil. Diakonia dan marturia. Itu tugas kita. Ya, diakonia dan marturia. Setelah Anda keluar dari padang gurun, nyebrang sungai Yordan. Yang kencang diakonia dan marturianya, itulah batas-batasmu. Ya, diakonia kasih makan. Marturia bersaksi terus. Sebisa mungkin ketemu siapa, Anda didoakan dulu. Terus mulai pelan-pelan diinjili. Pelan-pelan diinjili. Dan nanti ditambahkan lagi. Sukacitanya luar biasa. Kesaksian hidupmu, keluargamu yang jadi saksi, hidup pernikahanmu yang jadi berkat. Itu Anda harus menang dulu di padang gurun. Kalau enggak bisa. Harus menang di padang gurun dulu ya. Sangkal dipikul salib. Jangan harap mau jadi panglima perang. Aduh, mau urusan sama diri sendiri saja masih kalah terus. Kalahnya kan karena kebodohan kita sendiri. Cuma tinggal pasrah aja, kenapa sih susahnya? Nah, itu tadi kemarin ya di grup WhatsApp dulu itu. Orang kan punya harga diri, Pak. Oh, harga diri. Kamu cicilan harga dirimu. Kamu belinya bukan lunasi bayar. Ya firman Tuhan bilang kau telah lunasi bayar, ya. Tapi kamu rubah ayatnya. Saya dibelinya dengan dicicil, Pak. Makanya harga dirinya kamu repot. Gitu ya. Selesai padang gurun, sangkal diri pikul salib, ya. Setelah sangkal diri pikul salib, Anda maju terus, diakonia yang kencang, marturia yang kencang, lapangkan terus. Nanti Anda akan lihat betapa Anda juga pun diberkati secara jasmani dan rohani, keluargamu pun mungkin kuat, makin luar biasa. Ya, teladanilah saya. Seperti saya telah meladani Kristus di padang gurun. Saya baru keluar dari padang gurun. Dan saya share sama Anda. Yang saya share ini sudah kita lewati. Bukan saya lebih pinter, enggak. Kebetulan saya duluan. Dan saya responnya cepat-cepat. Dan saya kasih tahu triknya sama Anda. Rahasia ini. Anda ingin diberkati. Jasmani dan rohani. Ingin pernikahanmu bahagia. Ingin anak-anakmu baik. Ingin seluruh kehidupanmu berkenan sama Tuhan. Diawali dari sangkal diri pikul salib dulu. Ya, mungkin Anda belum bisa berserah, pasrah dulu. Mulai dari pasrah. Habis pasrah, berserah dong. Kalau harga dirimu sudah ditaruh, jangan kamu ambil lagi. Orang udah tarik, banyak orang udah ngasih diambil lagi ya. Anda tahu nggak tuh orang yang suka kalau udah ngasih diambil lagi? Udah dikasih, terus mikir, kita ambil lagi ya. Kalau udah gitu mah, aduh. Saya kalau udah ketemu orang begitu ngasih diambil lagi, tak intim-intim, tak inget-inget itu. Dan kalau kasih lagi, enggak, terima kasih, nggak usah. Pusing, apalagi kalau ternyata sudah rusak. Ngasih gitu ya. Kalau Anda sudah kasih harga diri diletakkan di kaki salib Yesus, jangan kau ambil lagi, curang. Oh Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu di kaki salibmu. Besok begitu mertuamu lagi ngomel-ngomel, oh, Tuhan Yesus gak jadi, Tuhan ambil dulu harga diriku Tuhan. Repot saudara. Kapan menangnya? Itu gampang banget, cuma tinggal pasrah. Anda doa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Susah amat harga diriku.
Kalau saya dulu doanya soalnya gini, Tuhan apapun yang terjadi, Tuhan yang mungkin jangan berserah. Wow, bus, langsung bener-bener apapun terjadi, terjadi beneran. Waduh, beker-beker saya. Tetapi saya tetap, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Selesai, selesai, tuntas. Wah, senang sekali. Dan selanjutnya saya terus berkemenangan. Karakter terus dia, Tuhan habisi, kesombongan, ya, kepahitan, luka hati, dendam, dibuka semua di padang gurun itu, saya masuk nyebrang tanah kanan. Kalau saya rajin terus rajin penginjilan, diakonia marturia, terus sambil saya kerjakan. Tentu saja saya punya pekerjaan, ya kan, pekerjaan yang lain saya tetap saya kerjakan. Kiranya di tanah Kanaan Anda berkemenangan, rebut sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa itu, ya, taklukkan raja-raja, runtuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh gangguan hidup manusia. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa untuk untuk proyek-proyek diakonia kita, dan untuk ini ya, LSM kita, untuk Damaris, ya, diakonia Damaris, untuk marturia kita, Hagios Internasional, dan juga untuk lembaga bantuan hukum kita, LPH, LSM kita, ya, Galarua, dan juga untuk para donatur dan para aktivis yang di dalamnya. Anda semua bisa terlibat ya, Anda daftar ya. Kalau ada yang Anda ini kelihatannya Anda harus email ke saya, yang agak lambat-lambat itu nanti saya biar segera push, karena memang sedang ada ini ya, sedang ngurus banyak hal ya, tapi tentu saja kita akan ingatkan, jadi nggak apa-apa ya. Oke, kita akan berdoa mulai dari ini ya, ada Pak HM Twin, silakan. Ika.